Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana mestinya. Selawat berangkaikan salam, tidak lupa dan tidak bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Tony, SE, MM, AK, dan teman-teman kelas Aksya A yang seperjuangan dengan kami. Baiklah, Muqaddimah tidak akan diperpanjangkan lagi. Adapun materi yang dibawakan oleh kelompok kami yaitu mengenai pengujian terhadap pendapatan dan beban yang akan dipresentasikan oleh kelompok 9, di mana anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya selaku moderator, Rina Mini Siregar dengan NIM 2016040010. Kemudian 2 rekan saya, yang pertama Rahma Laili Fadilah dengan NIM 2016040025, kemudian Nelvia dengan NIM 2016040036. Pembacaan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Rahma Laili Fadilah. Perkenalkan, saya Rahma Laili Fadilah dengan NIM 2016040025 akan menjelaskan materi pertama dalam kelompok kami, yaitu mengenai pendapatan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan atau pertambahan laba yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam suatu satuan moneter. Secara garis besar, konsep pendapatan ini ditinjau dari 2 segi. Yang pertama yaitu menurut ilmu ekonomi. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Yang kedua yaitu menurut ilmu akuntansi. Menurut ilmu akuntansi, pendapatan dapat dinilai dari beberapa pandangan. Yang pertama menurut Patton. Patton berpendapat pendapatan yaitu merupakan suatu produk dari suatu perusahaan. Yang kedua menurut Committee on Accounting Concept and Standard of the American Accounting Association. Pendapatan ialah pernyataan moneter dari keseluruhan produk dan jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama periode tertentu. Yang kedua yaitu karakteristik pendapatan. Pendapatan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu sumber pendanaan, yaitu tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan merupakan barang dagangan. Selanjutnya hadiah, sumbangan atau temuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan. Penjualan produk perusahaan merupakan sumber utama dari pendapatan. Yang kedua yaitu produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk yang dihasilkan perusahaan dapat berupa barang atau jasa. Produk perusahaan diartikan meliputi seluruh barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Yang ketiga yaitu jumlah rupiah pendanaan dan proses penandingan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual laba atau rugi terjadi setelah pendapatan dan biaya dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan dibandingkan dengan pendapatan, maka akan tampak pendapatan yang neto. Yang ketiga yaitu pengukuran pendapatan. Pengukuran atas pendapatan ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang terima atau dapat terima. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Yang ketiga yaitu pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Yang keempat yaitu bila barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.
Yang keempat yaitu pengidentifikasian transaksi. Kriteria pengakuan diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi, dan kriteria pengakuan pendapatan ditetapkan pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari transaksi tunggal agar mencerminkan substansi transaksi tersebut. Beberapa komponen yang pertama yaitu penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama yaitu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang kelima yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Komponen yang kedua yaitu penjualan jasa. Jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhirnya periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Kondisi yang pertama yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir entitas. Yang ketiga yaitu tingkat penyelesaian dan suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat yaitu biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Komponen yang ketiga yaitu bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dividen jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baiklah, saya Rina Meni Siregar dengan NIM 2016040010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya, di mana materi selanjutnya adalah poin yang kelima mengenai pengungkapan pendapatan. Dalam hal pengungkapan pendapatan, yang harus entitas ungkapkan terkait pendapatan ada 3. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan tingkat penyelesaian dari transaksi penjualan jasa. Nah, yang poin kedua adalah jumlah setiap transaksi signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dan royalti. Nah, yang poin yang ketiga adalah jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang maupun jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi beban. Yang pertama adalah pengertian beban. Beban atau expense itu pada umumnya seringkali dipersamakan atau disinonimkan katanya dengan cost. Namun, jika kita lihat dari pengertian Sumarso, ia mendefinisikan beban atau expense itu sebagai aliran keluar terukur dari barang ataupun jasa yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menilai berapa laba bersih atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, ataupun bisa dikatakan sebagai penurunan dalam aktiva sebagai akibat dari penggunaan aktiva atau jasa ekonomis maupun pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Sementara jika kita lihat pada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Indonesia pada tahun 2007,
beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak memiliki hubungan terhadap pembagian kepada penanam modal. Nah, beban itu terjadi karena dua hal. Yang pertama itu berasal dari cost yang sudah expire atau masa telah melampaui masanya. Nah, dan yang kedua itu dikarenakan adanya penggunaan. Nah, penggunaan di sini maksudnya adalah beban itu terjadi karena adanya pemakaian tertentu atau sering dinamakan dengan utilitas. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu mengenai karakteristik beban. Nah, dalam akuntansi kita mengetahui bahwa adanya 3 karakteristik yang berkaitan dengan beban. Yang pertama yaitu penurunan aktiva. Nah, dari definisinya kita telah mengetahui bahwa beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi maupun penurunan terhadap aktiva. Nah, beban itu timbul karena adanya pemakaian atau transaksi yang mengakibatkan pengurangan maupun penurunan aktiva atau menimbulkan aliran keluar manfaat ekonomi. Nah, dalam hal ini, pemakaian aktiva mengakibatkan terjadinya beban karena telah habis untuk pengiriman barang, sehingga perusahaan tidak lagi merasakan manfaat ekonomi dari aktiva tersebut. Nah, yang kedua adalah operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aktiva dapat menjadi beban. Nah, agar terjadi beban, maka harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan secara kontinu atau berkelanjutan. Di mana kegiatan utama perusahaan di sini adalah proses produksi. Seperti misalnya ketika kita ingin menggunakan bahan baku, maka pemakaian bahan baku yang telah digunakan dan telah dijadikan sebagai barang yang jadi dan telah dijual, maka pemakaian terhadap bahan baku tersebut itu akan tergolong terhadap beban. Nah, karakteristik yang ketiga adalah kenaikan kewajiban. Kewajiban itu merupakan keadaan di mana suatu perusahaan telah memanfaatkan barang dan jasa, namun sebelumnya tidak mengakuinya sebagai aset atau belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai oleh pihak lain. Misalnya, jasa pengiriman barang yang belum dibayar oleh perusahaan, namun jasa pengiriman tersebut telah dinikmati oleh perusahaan, sehingga jasa yang telah dinikmati tersebut itu telah merupakan aset bagi perusahaan dan menimbulkan suatu pendapatan. Dengan demikian, beban untuk pengiriman harus timbul dengan kenaikan kewajiban karena beban pada sebelumnya itu belum dikirimkan atau belum dibayar. Nah, selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis beban. Nah, jenis-jenis beban pada umumnya itu ada 3. Yang pertama adalah beban penjualan. Nah, beban penjualan ini merupakan beban yang timbul dari kegiatan menjual atau memasarkan produk, seperti beban iklan dan beban promosi. Yang kedua adalah beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum ini merupakan beban yang timbul dari ketika adanya pengeluaran atas transaksi administrasi maupun bagian umum perusahaan, seperti misalnya beban listrik, beban air, beban telepon, beban sewa, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah beban lain-lain atau other expense. Nah, beban lain-lain ini merupakan beban yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan utama perusahaan, di mana kegiatan utama perusahaan di sini adalah proses produksi ataupun penjualan. Nah, jika dilihat dari segi jenis perusahaannya, maka jenis-jenis beban yaitu yang pertama, pada perusahaan jasa itu ada 5. Yang pertama yaitu beban gaji. Nah, beban gaji ini merupakan beban yang sehubungan dengan adanya pemakaian jasa dari karyawan atau buruh yang telah kita pakai tenaganya untuk kegiatan perusahaan. Nah, yang kedua adalah beban sewa. Beban sewa ini merupakan beban yang timbul dari adanya kegiatan sewa, seperti misalnya sewa gedung maupun bangunan. Yang ketiga yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan timbul karena adanya
pemakaian perlengkapan dalam proses produksi atau kegiatan perusahaan. Yang keempat adalah beban bunga. Nah, beban bunga ini merupakan beban yang timbul dari adanya kegiatan maupun transaksi peminjaman kepada bank ataupun peminjaman kepada pihak-pihak lainnya. Nah, yang kelima adalah beban serba-serbi atau sama juga dengan beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan ataupun ke jenis beban lain di atas. Nah, jika dilihat dari perusahaan dagang, maka jenis beban itu ada 3. Yang pertama yaitu beban penjualan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, beban penjualan itu merupakan beban yang timbul dari adanya kegiatan menjual atau memasarkan produk. Yang kedua adalah beban ADM atau administrasi dan umum, yaitu beban yang timbul karena adanya transaksi yang terkait dengan administrasi maupun bagian umum perusahaan dan kantor. Nah, yang ketiga yaitu beban lain-lain, yaitu beban yang timbul karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perusahaan sehingga dia dimasukkan ke dalam kategori beban lain-lain. Nah, contohnya seperti beban sumbangan, beban kebersihan, dan sebagainya. Nah, pada perusahaan manufaktur itu umumnya jenis beban-beban itu sama dengan perusahaan lainnya. Namun ada yang membedakan, yaitu seperti biaya pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, di mana biaya pokok penjualan ini berasal dari pos-pos persediaan yang telah terjual untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah beban operasi. Beban operasi ini merupakan beban yang timbul dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk. Nah, yang ketiga adalah beban lain-lain, yaitu beban yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu proses produksi. Nah, selain dari jenis beban-beban yang tadi, ada juga jenis beban lainnya yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu namanya adalah beban akrual atau biasa disebut juga beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang telah timbul atau telah dirasakan manfaatnya namun belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah beban kredit macet atau bad debt expense, yaitu beban yang timbul dari adanya transaksi atau telah tertagihnya piutang usaha. Yang ketiga adalah beban operasional, yaitu beban yang berhubungan dengan kegiatan penjualan maupun administrasi dan umum perusahaan. Nah, beban ini juga berhubungan langsung dengan laporan laba rugi dan yang akan menghitung berapa laba operasi dari perusahaan tersebut. Nah, yang keempat adalah beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini merupakan beban yang muncul dari pengakuan atas penggunaan manfaat aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima yaitu beban yang ditangguhkan atau biasa juga disebut sebagai retained expense, yaitu beban yang dibayar di muka, di mana beban ini merupakan beban yang telah dibayarkan untuk beberapa waktu ke depan namun manfaatnya belum dirasakan oleh perusahaan. Yang terakhir ataupun yang keenam adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban ini tidak sama dengan nomor poin 1, melainkan disebut juga accrued liabilities, yaitu beban yang timbul dan sudah menjadi beban walaupun utang yang bersangkutan itu belum saatnya merupakan kewajiban. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nelvia dengan NIM 2016040036 akan melanjutkan penjelasan yang keempat, yaitu pengakuan beban. Beban merupakan arus keluar atas penggunaan lain dari harta selama periode dari penyerahan atas produksi barang atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama perusahaan. Nah, beban ini diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, itu adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan beban yang berkaitan dengan proses
memperoleh pendapatan harus diakui pada saat pendapatan tersebut diperoleh. Sedangkan beban yang berkaitan secara langsung dengan proses dan untuk memperoleh pendapatan harus diakui pada saat beban tersebut dimanfaatkan. Kemudian yang kelima, pengukuran beban. Dalam mengukur beban dalam satu periode akuntansi dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Sejalan dengan penilaian aktiva, beban dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan utang. Oleh karena itu, pengukuran beban dapat didasarkan pada yang pertama yaitu kos historis. Kos historis ini merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran beban atas dasar kos historis ini dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kos pengganti atau kos masukan terkini. Kos masukan terkini ini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Yang ketiga yaitu ada setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Kemudian yang keenam itu ada penyajian beban. Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua langkah. Yang pertama yaitu single step atau langkah tunggal. Penyajian semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Yang kedua yaitu ada multi step atau langkah ganda. Penyajian ini ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dilihat laba yang diperoleh dari usaha laba yang diperoleh dari luar usaha. Kemudian dalam laporan laba rugi ini hendaklah memuat ada beberapa hal. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan, menuliskan jenis laporannya, menyajikan periode laporan, dan yang keempat menyajikan pendapatan dan beban. Beban ditulis secara rinci dan lengkap. Penulisan beban dimulai dari yang terbesar ke beban yang terkecil, kecuali beban-beban lain ditulis paling bawah. Kemudian di sini ada tentang audit atas pendapatan dan beban. Untuk menentukan apakah akun pendapatan dan beban dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai GAAP, auditor harus mengecek apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan dalam laporan laba atau rugi dan laba bersih tanpa salah saji material. Dua konsep berikut dalam audit akun pendapatan dan beban merupakan hal penting dalam mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu kesesuaian antara periode pendapatan dan beban diperlukan untuk menentukan hasil yang benar. Yang kedua yaitu penerapan prinsip akuntansi yang konsisten dalam periode penting untuk perbandingan. Kemudian audit akun pendapatan dan beban langsung terkait dengan neraca dan bukan bagian terpisah dari proses audit. Audit akun pendapatan dan beban berkaitan dengan audit pada bagian lain. Bagian dari audit yang langsung mempengaruhi akun-akun ini adalah yang pertama yaitu prosedur analitis. Auditor biasanya melakukan prosedur analitis ini untuk akun pendapatan dan beban. Yang pertama yaitu membandingkan beban individual dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan aset individual dan saldo utang dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan beban individual dengan anggaran. Yang keempat, membandingkan persentase laba kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima, membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang keenam, membandingkan beban komisi dibagi dengan penjual dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh, membandingkan beban manufaktur individual dibagi biaya total manufaktur dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi
berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemui melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengindikasikan kemungkinan salah saji baik pada laporan laba rugi maupun neraca. Tujuan terpenting dalam melakukan verifikasi akun laporan laba rugi dalam setiap siklus transaksi adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenal pengendalian internal dan pengujian terkait pengendalian substantif atas transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian perincian saldo akun analisis beban. Di sini auditor harus menganalisis jumlah yang termasuk dalam akun laporan laba rugi. Meskipun pengujian telah dilakukan, analisis akun beban melibatkan penyelidikan auditor terhadap dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi dan perincian atas total akun beban jenis dokumen tersebut sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi, yaitu terdiri atas faktur, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan kontrak. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian perincian saldo alokasi. Beberapa akun beban dihasilkan dari alokasi atau akuntansi, bukan transaksi real. Contohnya adalah beban depresiasi, deflasi, dan amortisasi hak cipta dan biaya katalog. Alokasi biaya overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan adalah contoh jenis lain dari alokasi yang memengaruhi beban. Jika klien salah satu mengikuti GAP atau salah menghitung alokasi, maka laporan keuangan bisa salah saji secara material. Dua prosedur audit terpenting dalam audit alokasi adalah pengujian untuk keseluruhan kewajaran dengan prosedur analitis dan perhitungan kembali atas hasil perhitungan klien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator sedikit menyimpulkan mengenai materi kami, yaitu mengenai pengujian terhadap pendapatan dan beban. Nah, di mana pendapatan ini merupakan penghasilan utama bagi perusahaan yang berasal dari penjualan produknya. Sementara beban merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Nah, terhadap dua transaksi ini maupun pendapatan maupun beban itu perlu dilakukan pengujian, karena dalam transaksi ini juga bisa sering terjadinya ada manipulasi data-data keuangannya. Nah, jika ada salah maupun kekurangan dalam penyampaian materi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami, dan jika ada yang bertanya silahkan tanyakan kepada diskusi kita 2 hari ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.